Oke, shalom semua. Selamat petang dan selamat berkumpul di Minggu Sembahyang kita pada hari ini. Gereja Sintapon yang in charge untuk nih petang ketiga kalau tidak silap. Jadi rasanya semua sudah ready, petugas dan rasa kita semua juga sudah ready. Jadi mari kita mulakan dengan menyanyi lagu dari LPMI nomor 159, Karena Yesus Hidup. Kita teruskan memuji nama Tuhan, kita nyanyi lagu dari LPMI nomor 190, Ku Perlu Padamu Tuhan.
Seterusnya lagu dari LPMI nomor 238, Ingatkanlah Nama Yesus. Terima kasih di atas nyanyian kita semua untuk lagu puji-pujian sebentar tadi. Jadi pada masa ini saya serahkan kepada pemimpin acara untuk meneruskan perkumpulan ini. Terima kasih. Minggu sembahyang daerah Rangalau masuk hari yang ketiga, di mana pada petang ini giliran kami daripada Gereja Tintapon untuk menyempurnakan tugasan Minggu Sembahyang daerah Rangalau. Terima kasih kepada Adik Vanessa Daim yang sudah memimpin kita di dalam lagu puji-pujian sebentar tadi. Sebentar saja nanti kita akan menyanyikan bersama-sama lagu tema kita. Selepas lagu tema, Adik Rofian akan memimpin kita dalam doa pembuka. Nah, selepas doa pembuka, kita akan langsung mendengar lagu istimewa yang akan disampaikan oleh Elder Solitin, dan beliau juga akan mengambil tempat dalam memberi pelajaran. Seterusnya akan melayangkan doa tutup kita nanti. Jadi saat ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu tema kita. Ada kisah kami mau ceritakan pada bangsa-bangsa semua. Kisah tentang kebenaran, hal damai dan anugerah,
Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, sementara kami mendengar firman-Mu, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Berkati acara minggu sembahyang kami Bapa. Kami sudah mengucap dan syukur dan terima kasih Tuhan. Amin. Oke, selamat malam semua. Terima kasih. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat malam sekali lagi kepada kita. Selamat bertemu kembali di dalam acara kebaktian kita yang ada pada hari ini. Saya begitu gembira sebab sekali lagi ada peluang untuk memberikan pelajaran kepada kita semua. Dan tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah pertaubatan dan penghakiman, ya. Oke, untuk memulakan kita punya kebaktian pada hari ini, saya akan mulakan pelajaran kita dengan memberikan cerita ringkas mengenai seorang tokoh yang begitu terkenal pada dunia yang bernama Charles Robert Darwin. Oke, beliau telah lahir pada 12 Februari 1809 di England dan telah meninggal dunia pada tahun 19 April 1882. Dan dia adalah seorang yang tidak mempunyai agama atau dikenali sebagai ateis. Inilah Charles Darwin. Dan pada suatu masa ketika dia mengadakan pelayaran dan dia berada di satu tempat yaitu di Galapagos, dia telah melihat begitu banyak binatang yang begitu aneh, yang dia tidak pernah lihat sebelum ini. Dan dia telah menulis satu tulisan buku yang begitu terkenal sekali, yaitu On the Origin of Species. Dan salah satu daripada
buku yang begitu menarik perhatian manusia dan dipercaya sampai pada hari ini ialah tentang asal-usul manusia, di mana beliau menulis dan mengatakan bahwa manusia sebenarnya berasal daripada beruk dan akhirnya menjadi manusia yang pada hari ini manusia itu menjadi modern seperti kita pada hari ini. Inilah tulisan Charles Darwin. Kita akan pergi kepada beliau. Saya akan ringkaskan sahaja. Pada suatu masa, Charles Darwin telah berjalan-jalan di tepi kedai. Dan pada masa dia berjalan, dia telah menemui seorang penjual buku. Dan salah satu daripada buku yang begitu menarik perhatian Charles Darwin ialah buku yang dia tidak pernah lihat. Dan buku itu adalah buku Alkitab. Dia membeli, dan disebabkan keterujaannya sebagai seorang yang suka menulis, suka membaca, saya percaya yang Charles Darwin telah membaca Alkitab ini. Dan saya pendekkan cerita. Akhirnya pada suatu masa Charles Darwin sakit. Ketika dia sakit, dia telah memanggil seorang pastor ke rumahnya. Kemudian dia bertanya kepada pastor itu, "Pastor, saya adalah seorang yang tidak percaya pada Tuhan. Dan menurutmu, betulkah ada Tuhan?" Dan pastor itu mengatakan, "Ya, Tuhan itu ada." Charles Darwin bertanya lagi, "Menurutmu, orang seperti saya berpeluangkah untuk masuk ke kerajaan surga?" Pastor itu mengatakan, "Ya, jika engkau menyerahkan hidupmu kepada Yesus Kristus." Kemudian Charles Darwin meminta kepada pastor ini untuk berdoa. "Bolehkah pastor berdoa khusus untuk saya?" Lalu pastor itu berlutut, memegang tangan Charles Darwin, dan mereka berdoa. Saya tamatkan cerita di sini saja. Dan seandainya kalau kita sudah berada di sorga, jangan terkejut jika Charles Darwin di sana. Kemungkinan, saya katakan kemungkinan, beliau juga telah melakukan satu pertaubatan dan penghakiman yang seadil-adilnya daripada Tuhan kita yang Maha Kuasa di sorga. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Inilah nasihat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang telah disampaikan melalui seorang utusan, Yohanes. Pemberitahuan ini sebenarnya adalah pemberitahuan yang ditujukan atau ditujukan kepada umat manusia untuk berpihak kepada Tuhan di dalam konflik kosmik yang ada pada hari ini. Pemberitaan Injil ini ditunjukkan kepada umat manusia, maksudnya kita yang ada di dunia pada hari ini. Dan panggilan ini sebenarnya adalah panggilan sama seperti panggilan seorang tua. Apabila anak-anak kita melakukan satu kesilapan di mata kita sebagai ibu bapa, kita akan coba memberi respon yang begitu baik kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita akan pergi kepada jalan yang kita kehendaki. Begitu juga Tuhan sebenarnya. Kenapa Tuhan memberikan nasihat kepada kita? Sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan mau supaya kita akan jalan melalui lain yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita. Rayuan sedunia, dan pada masa sekarang ini kita mempunyai penduduk seluruh dunia lebih kurang 7 bilion. Dan rayuan sedunia yang pertama ialah takut akan Tuhan. Itu adalah rayuan pertama. Kedua, memberinya kemuliaan, memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Dan yang ketiga ialah menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah rayuan yang sepatutnya harus ada di dalam hati kita masing-masing. Takut akan Tuhan. Kenapa kita perlu takut? Ini adalah soalan yang baik.
kenapa manusia harus takut? Ataupun kenapa saya dan Anda merasa takut? Karena rasa takut dapat menyedarkan kita untuk melakukan suatu untuk mengelakkan diri daripada bahaya yang mencetuskan rasa takut itu sendiri. Itulah pentingnya rasa takut tersebut supaya kita selamat. Dan untuk Tuhan, kenapa kita takut kepada Tuhan? Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, permulaan hikmat. Itulah sebabnya kenapa kita perlu takut kepada Tuhan. Pada suatu masa dahulu, orang-orang Israel begitu takut kepada Tuhan, sehingga kan mereka memberitahu Musa. Musa, kata mereka, engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarnya. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Beginilah keadaan orang-orang Israel pada zaman dahulu. Mereka takut bertemu dengan Tuhan. Jadi mereka mau supaya Musa sahaja yang akan bercakap-cakap dengan Tuhan. Kenapa? Sebab mereka tidak mau mati apabila memandang Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kenapa kita juga harus takut kepada Tuhan? Sebab para tua-tua yang ada di sorga sendiri juga begitu takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa ini. Kalau kita lihat dalam Wahyu 4 ayat 10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta. Di atas takhta ini Dia adalah Tuhan. Dan mereka menyembah, yaitu para tua-tua yang ada di surga, yang sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, ada sambungannya. Ya Tuhan, dalam Wahyu 4 ayat 11, Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kerana kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Oke, kalau kita lihat di sini, siapalah kita sebagai manusia biasa untuk tidak merasa takut kepada Tuhan? Sedangkan para tua-tua, 24 para tua-tua yang ada di kerajaan surga pada masa sekarang pun begitu takutkan Tuhan Allah itu. Wahyu 12 ayat 13, coba kita lihat di sini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pernah sekali kami coba bersoal-soal tentang Tuhan. Kami bertanya, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu. Sebenarnya, salah satu daripada perkara yang kita harus tahu, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan adalah Tuhan yang tidak perlu dipertikaikan. Kenapa? Sebab itu adalah kewajiban setiap orang untuk takut akan Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam 12:14 Wahyu, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Coba lihat di sini. Semua yang kita lakukan sejak kita lahir sampai hujung nyawa kita, kita akan diadili oleh Tuhan. Itulah sebabnya kenapa kita harus takut kepada Tuhan. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Tuhan. Entahkah itu baik, entahkah itu jahat. Tetapi Tuhan melihatnya. Wahyu 1 ayat 8. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bukankah ini sesuatu yang sangat indah yang telah diberikan oleh Yesus, penebus kita? Sebab Dia adalah pemegang kepada kunci maut. Dan kita tidak mau terikat di dalam sangkar maut. Kita mau Yesus melepaskan kita supaya kita keluar daripada sangkar maut tersebut. Kedua,
berada di pertengahan. Muliakanlah dia, yaitu muliakanlah Tuhan. Kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Itu adalah persoalan yang mungkin ada di dalam hati kita. Salah satu daripada perkara yang paling penting, manusia seharusnya mengetepikan kebanggaan mereka dan sebaliknya menganugerahkan kehormatan dan kemuliaan kepada Tuhan. Apa saja yang ada pada kita pada hari ini, andai kata kita mempunyai keberadaan yang ada di dalam dunia ini, itu bukanlah sesuatu yang sepatutnya kita bangga-banggakan. Sebab yang sepatutnya kita banggakan dan muliakan ialah Tuhan kita yang ada di sorga. Yosua 7 ayat 19. Mari kita baca di sini. Apa kata Yosua kepada anak dia Akan? Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, inilah pesan dia, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Ini adalah kata-kata Yosua kepada Akan. Sekarang coba kita lihat kalau Yosua memberitahu anaknya supaya menghormati Tuhan. Apa alasan kita sebagai manusia tidak menghormati Tuhan pencipta kita? Yeremia 13:16. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Apa maksud Yeremia di sini? Dia menasihati kita supaya sebelum ia membuat hari menjadi gelap, selagi kita hidup, selagi kita bernyawa, marilah kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan layak untuk dimuliakan. Wahyu 4:9-11. Di dalam ayat ini mengatakan Tuhan layak menerima kemuliaan karena Dia adalah pencipta. Dia telah menciptakan langit dan segala isinya. Dan juga mata air. Sebagaimana bacaan ayat yang pertama yang kita telah bacakan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan itu layak untuk dimuliakan. Orang surgawi, saya katakan orang, mungkin lebih sesuai kalau kita katakan penghuni yang ada di sorga pada hari ini. Mereka juga memuliakan Tuhan. Mereka mengucapkan amin, amin kepada Tuhan pencipta. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian-pujian, puji dan pujian, dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Tuhan mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Akulah yang pertama dan akulah yang akhir. Itulah sebab kenapa kita harus memuliakan Tuhan kita. Surgawi juga memuliakan Yesus. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Kenapa? Sebab Yesus adalah Tuhan. Yesus pernah mengatakan dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Siapakah Yesus? Dia adalah Tuhan. Tuhan yang diberikan segala kuasa di sorga dan juga di bumi. Juru selamat lahir. Saya rasa ini adalah kebanggaan, kegembiraan hati kita. Dan kita sangat bersukacita karena itu. Lukas 2 ayat 11. Itu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Tuhan di kota Daud. Itulah sebabnya kenapa Yesus kita juga harus pemuliakan. Sebab Dia juga adalah Tuhan. Menjadi kewajiban kita untuk berdoa kepada Tuhan. Sebab Roma 14 ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup,
demikianlah firman Tuhan. Semua orang yang bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Bukankah ini satu dorongan kepada kita semua? Supaya kita harus menyembah Tuhan pencipta kita. Yohanes melihat dalam Wahyu 11 ayat 13. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bahagian dari kota itu rubuh. Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan. Lalu memuliakan Allah yang di surga. Ini adalah penghakiman Tuhan kepada kita. Dan pada masa sekarang kita sedang dihakimi oleh Tuhan. Tidakkah kita merasa takut? Sudah tentu kita rasa takut. Dan mari kita muliakan Tuhan. Sebab Tuhan sudah memuliakan misinya untuk menghakimi kehidupan kita. Nasihat yang saya boleh bawa di sini, marilah kita bertekun bersama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersatu bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Sebab dunia kita ini di tangan Tuhan. Kita selamat pada hari ini karena Tuhan. Kita hidup pada hari ini karena Tuhan. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Konflik kosmik. Pada akhir konflik kosmik, semuanya akan memberi kemuliaan kepada Tuhan. Tidak ada yang tertinggal. Manusia, semua kosmik akan bertelur untuk memuliakan Tuhan. Di dalam dunia ini kita ada dua pilihan. Siapa yang menentukan kehidupan kita? Macam mana kita boleh melihat kehidupan kita? Adakah kita ini ikut Yesus atau ikut si setan? Inilah yang berlaku dalam kehidupan kita pada hari ini. Siapa yang mengontrol kehidupan kita? Adakah Tuhan atau si setan? Dan karena ada setan dan ada Tuhan, ada keberangkalian kita untuk memilih perkara-perkara yang baik dan ada keberangkalian kita untuk memilih perkara-perkara yang tidak begitu baik. Di dalam dunia ini kita ada dua laluan, ada dua jalan. Satu jalan menuju kepada kebinasaan dan satu jalan menuju kepada keselamatan. Mari memilih Tuhan, sebab Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Apa maksudnya? Maksudnya kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Sebab hari perkawinan anak domba itu sudah tiba. Dan pengantinnya sudah siap sedia. Itulah kerinduan kita. Dan itulah harapan kita. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Salah satu daripada hadiah terbaik yang mungkin kita boleh berikan dalam kehidupan kita ialah kita ambil masa bersama-sama dengan Tuhan. Inilah hadiah terbaik yang mungkin kita boleh berikan untuk diri kita sendiri. Yang terakhir, penyembahan dan penghakiman. Kita sudah sedia maklum bahwa penghakiman itu sudah bermula. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kita berada di dalam penghakiman sekarang. Dan penghakiman ini telah dimulakan sejak kita lahir. Dan sampai pada hari ini. Dan sampai kepada kehidupan terakhir kita. Karena itu saya boleh katakan penghakiman ini terdiri kepada 3 tahap. Tahap yang pertama ialah penghakiman pra-advent di sorga, di mana kehidupan umat Tuhan diselidiki. Inilah yang pertama. Dan pada masa sekarang ini, kehidupan kita adalah diselidiki. Sebagaimana yang saya katakan tadi, sejak lahir dan pada masa saat ini, kehidupan umat Tuhan diselidiki. Jika kita mengikut dunia, apa yang akan terjadi? Roma 2 ayat 5. Seandainya kita mengikut dunia ini, tetapi oleh kekerasan hatimu, kita lihat di sini.
yang tidak mau bertobat. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Inilah yang berlaku apabila kita tidak mengikut Tuhan. Apabila kita mengikut dunia ini, maka inilah yang terjadi. Seolah-olah kita berada di penghujung dunia yang curam dan kita akan jatuh di sana. Dan kita tidak berpengharapan lagi. Inilah akibatnya apabila kita mengikut dunia. 1 Korintus 3 ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan yang masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Tuhan segera datang. Kita akan menerima upah yang kita telah lakukan. Sebagaimana umat-umat Tuhan yang kita boleh lihat di dalam gambar ini, begitu gembira menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bukankah itu juga adalah kerinduan kita semua? Kita mau bersama-sama dengan mereka menantikan kedatangan Tuhan dengan mengatakan haleluya, haleluya. Tuhan sudah datang. Kita tahu bahwa setiap orang seperti hamba maupun merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya daripada Tuhan. Tidak kira kita berpangkat, kita orang kaya, kita menteri, kita orang biasa, kita akan menerima upah yang sama. Apabila kita melakukan perbuatan yang baik di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan balasannya yang setimpal. Penghakiman jiwa abadi berlaku ketika orang itu mati. Sebagaimana yang saya katakan, penghakiman telah bermula sejak kita lahir dan sampailah kita mati. Inilah penghakiman abadi kepada manusia. Kedua, dan penghakiman setelah milenium. Tolong betulkan saya seandainya kurang tepat pemahaman saya di sini. Apabila Tuhan datang pada kali kedua, Tuhan akan membangkitkan semua orang yang benar dan Tuhan akan bawa ke surga. Selepas itu, dalam masa 1000 tahun ini, orang-orang benar ini akan bersama-sama. Orang-orang benar akan bersama-sama Tuhan di surga. Dan dalam masa 1000 tahun ini, ketika orang-orang benar berada di kerajaan surga, disinilah si setan terkurung dan terkunci. Tiada orang yang dapat digodanya. Kalau kita katakan orang, kita keseorangan. Tetapi sebab dia setan, dia bukan keseorangan. Dia keseitanan. Jadi satu orang, kalau kita satu orang, tapi dia keseitanan. Dia ada kawan dia. Dan selepas 1000 tahun setelah milenium ini, maka kebangkitan orang-orang fasik. Semua orang fasik yang tidak menerima Tuhan atau tidak menerima perintah Tuhan akan dibangkitkan. Dan inilah yang dikatakan sebagai penghakiman setelah milenium. Penghakiman kepada orang-orang fasik akan berlaku. Dan yang terakhir, penghakiman terakhir kita panggil dia sebagai fasa eksekutif. Untuk fasa eksekutif ini kita boleh lihat di dalam Wahyu 20. Kita boleh baca bersama di sana. Yaitu ketika kosmos akan dicucikan dari dosa. Apa maksudnya? Dunia kita akan dicucikan. Inilah yang berlaku. Pada pengakhiran dunia nanti, dunia kita ini akan dicucikan sepenuhnya. Inilah penghakiman yang terakhir. Bumi ini akan dimusnahkan. Semua penghuni dia akan dimusnahkan. Termasuklah si setan yang ada di dunia ini akan dimusnahkan. Inilah pengakhiran dunia. Atau kita katakan fasa eksekutif. Jadi sementara kita hidup pada hari ini, nasihat yang kita boleh aplikasikan di sini. Sementara kita hidup di dalam penebusan yang dilambangkan ini, marilah kita memanggil umat manusia
untuk takut akan Tuhan dan memberikan kemuliaan baginya. Soalan terakhir atau panggilan yang saya ingin katakan di sini. Tuhan akan datang. Adakah kita sudah bersedia? Kalau itu adalah salah satu daripada soalan yang memberikan komitmen kepada kita, katakan amin di dalam hati kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Oke, mari kita berdoa. Tuhan di surga, terpujilah nama. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa. Ampunilah dosa kami Tuhan, sebab kami mau menjadi sebahagian daripada warga negara surga. Dan Tuhan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami ini manusia yang lemah. Kami manusia yang tidak menurut, tetapi kuatkanlah kami. Berikanlah kami kebijaksanaan, akal budi daripada surga, supaya kami sentiasa memuliakan nama Tuhan yang di surga. Ambillah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Janganlah tinggalkan kami, ya Tuhan di surga. Terima kasih karena Engkau mendengar doa kami. Dan apabila kami akan bersungai dalam acara Zoom ini nanti, Tuhan berkati satu persatu kami, jamah hati kami masing-masing, supaya kami menjadi setia kepada Tuhan. Ya Tuhan di surga, ampunilah segala dosa kami Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan seperti di surga. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Thank you Elda untuk Ya, sama-sama.